1940 itu berasal dari Ngawi. Aslinya Ngawi, cuma ada dulu keseniannya itu jaranan waktu itu, Mbak. Nah, itu dari Ngawi hijrah. Kalau orang dulu kata bahasa kasarnya itu ngamen. Dari satu kota ke kota lain sampai hijrahlah di Surabaya ini. Nah, kebetulan dapat rezeki beli sebidang tanah di Kertajaya ini, dibangun untuk base camp. Itu tahun 1940 dengan nama Jaranan Sukobudijoyo. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan urban di Surabaya yang lekat dengan industri, perkantoran, dan modernisasi pada umumnya, ada komunitas yang terus melestarikan kebudayaan lokal dan mereka mampu hidup dari situ. Di Kertajaya 5, komunitas reok mampu mempertahankan eksistensinya. Hal ini yang menjadi paradoks kehidupan urban. Bagaimana mereka mampu menjawab tantangan ini dan bahkan mampu hidup dari kesenian ini? Reok Singo Mangkujoyo berada di Jalan Kertajaya 5. Komunitas ini hadir pada tahun 1950-an dan terus berkembang dari generasi ke generasi hingga saat ini. Mas Andi saat ini yang menjadi ketua komunitas Reok Kertajaya, beliau dan kelompoknya terus melestarikan kesenian ini. Kalau boleh bisa diceritain nih Pak, dari awal mulanya reok di Jalan Gubeng ini itu asal mulanya dari tahun berapa dan bagaimana sih kok bisa membawa budaya reok ke sini? Tahun 1940 itu berasal dari Ngawi. Aslinya Ngawi, cuma ada dulu keseniannya itu jaranan waktu itu, Mbak. Nah, itu dari Ngawi hijrah. Kalau orang dulu kata bahasa kasarnya itu ngamen. Dari satu kota ke kota lain sampai hijrahlah di Surabaya ini. Nah, kebetulan dapat rezeki beli sebidang tanah di Kertajaya ini, dibangun untuk base camp. Itu tahun 1940 dengan nama Jaranan Sukobudijoyo. Nah, terus di tahun 68-an itu baru kita beralih ke kesenian reok Ponorogo sendiri. Nah, begitu. Nah, terus di tahun 70 berubah nama menjadi Beringin Sakti. Reok Beringin Sakti, mungkin nggak tahu ya, mungkin ada unsur politik dari dulu, sponsor lah bahasa kasarnya. Nah, terus lagi berubah lagi jadi nama Singo Mangkujoyo sampai saat ini. Kebetulan saya ini generasi ketiga. Oh, jadi berarti ini udah dari kakeknya? Kalau kakek sih nggak dihitung sih, dari emasnya bapak ke bapak saya terus ke saya ini sampai saat ini. Sudah 3 generasi berarti? Iya, 3 generasi. Oke, mungkin arti dari itu sendiri itu apa sih Pak? Singo Mangkujoyo? Iya. Kalau di bahasa Indonesia kan harimau menopang kejayaan. Jadi kalau orang dulu nama itu sebuah kebanggaan. Jadi nggak angger kasih nama. Jadi nama ada artinya. Artinya apa ya? Kejayaan itu akan terus melekat di Singo Mangkujoyo ini sampai kapanpun. Seperti itu sih. Dan ya bukannya sombong, bukannya itu. Alhamdulillah tanggapan itu lancar sampai sekarang. Kenapa dinamakan Gang Reok biasanya gitu? Iya, kalau Gang Reok itu dulu kan jarang ini. Alat komunikasi kan jarang tuh, Mbak. Telepon itu hanya orang-orang yang kaya aja, telepon rumah ya. Nah, kenapa dibikin patung reok? Itu supaya masyarakat tahu, oh di sini loh ada kesenian reok gitu. Biar mudah untuk cari informasi, langsung aja ke Gang Reok gitu. Jadi bukan karena di sini banyak orang Ponorogo, bukan. Memang untuk ditujukan cari reok di mana sih Surabaya? Oh sana di Gang Reok. Jadi di sini lebih terkenalnya Gang Reok daripada Gang 5. Gitu sih. Kalau main kita terjauh pernah di Makassar sih. Kalau eranya saya. Kalau bapak saya di Australia pernah. Sampai ke luar negeri ya? Sampai ke luar negeri, itu bahasanya itu pertukaran budaya. Jadi Indonesia bawa reok ke sana.
Iya, Australia sama Bangkok bapak saya. Itu kalau di sana selain main reok itu ngapain lagi aja tuh? Main reok aja. Main reok aja. Dan itu dibiayai oleh pemerintah Indonesia waktu itu, pemerintah pusat. Itu dibiayai semuanya sampai ya akomodasi semuanya lah sampai pulang lagi ke sini. Cuma senangnya itu tadi, bangga bisa keluar negeri tanpa ya pertama ngeluarin duit. Sekolah enggak sekolah, orang tua saya dulu. Pendidikan kan enggak, ya ada pendidikan cuma pas enggak sekolah. Lebih ke reok. Gitu sih. Karena diundang Kick Andy juga bapak itu. Cuma enggak tahu liputannya ada apa enggak. Ada. Untuk belajar reok ini sendiri tuh butuh berapa tahun sih Pak? Kalau reok, kalau di tim grup saya Mbak ya, itu mulai dari kecil sih mereka sudah belajar. Jadi kecil gini diajak untuk pentas. Yang penting pentasnya bukan privat ya, umum. Di umum gini kan nggak masalah, kita ajak anak kecil. Itu sudah langsung belajarnya praktek langsung itu. Nggak membutuhkan waktu lama sih, cuma lihat itu bisa. Kecuali keturunan. Kalau untuk anak yang benar-benar baru ke dunia reok, perkiraan ya 2 bulan 3 bulan baru menguasai. Terlihat apa dulu yang dimainkan dia. Kalau yang dimainkan kayak gini harus cukup usia dulu sama tinggi badan. Tinggi badan nggak sih, berat badan. Kalau ini bobotnya kan kurang lebih 50 kilo. Ini sama ini kan begini. Itu benar-benar harus memang latihan. Itu waktunya nggak bisa ditentukan berapa lamanya. Tergantung niatnya dia. Niatnya banget, latihannya oke ya cepat jadinya. Emang kalau boleh tahu Pak, reok ini ada berapa jenis sih? Kalau reok Ponorogo, ini aja. Cuma kalau dalam penampilan reok Ponorogo itu ada 5 tarian. Oh, bisa disebutkan nggak? Ada tari Warok, tari Jatil, tari Ganongan, tari Klonos Wandono, terus sama lagi reok Datak Merak ini. Kalau dalam reok ada 5 penarian, tampilan gitu. Kalau disejarahkan lagi, ada lagi sejarahnya, gitu. Cuma yang sejarah reok Ponorogo saya kurang begitu menguasai. Tadi takutnya salah ngomong. Kalau bahasa saya sederhana, gitu sih. Cuma dalam penampilan 5 ini tadi Mbak, itu benar-benar ada sejarahnya lagi sih. Jadi nggak ujuk-ujuk penampilan gitu, enggak. Ada sejarahnya lagi. Gitu. Kalau reok tuh tujuannya apa sih Pak dari nari reok ini gitu? Kalau dilihat dari sejarahnya nih ya. Kerajaan Ponorogo, kan ada kerajaan Ponorogo itu namanya kerajaan Bantarangin. Terus berhubungan dengan kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri saya lupa itu kerajaan apa. Kerajaan apa Kediri itu? Pokoknya ada kerajaan Kediri ya. Terus ada lagi kerajaan Blitar, Ludoyo. Nah, itu saling berhubungan karena Putri Songgolangit dari kerajaan Kediri ini intinya ini mengadakan sayembara karena disuruh nikah sama orang tuanya. Barang siapa yang bisa memenuhi syarat saya bisa mempersunting saya sebagai istrinya. Nah, syaratnya itu tadi menyediakan ekor kuda putih kembar sebanyak 144 ekor kuda kembar berwarna putih. Yang kedua, hewan berkepala 2. Yang ketiga, kesenian yang belum ada di Jagat Raya. Nah, raja dari Ponorogo ini namanya Klonos Wandono. Itu raja. Sama kerajaan Blitar, Ludoyo ini ya. Itu sama Singobarong. Nah, mereka sama-sama mencari syarat ini tadi. Intinya mereka bertemu di hutan ya, hutan. Terjadilah pertikaian antar Singobarong sama si Prabu Singobarong ini, Prabu Klonos Wandono ini. Prabu Klonos Wandono ini sudah dapat kuda kembar, sudah dapat, tinggal dia menyediakan hewan berkepala 2 sama kesenian yang belum ada di Jagat Raya. Nah, kalau Prabu Singobarong ini wujudnya kan badannya manusia, kepalanya singa. Itu Prabu seperti ini. Ya, cuma badannya badan manusia. Wujudnya seperti itu. Intinya mereka berkelahi kan ya, pertikaian. Si Singobarong ini kalah, jelas kalah. Terus dia dihinggapi burung merak. Ada burung merak hinggap di kepalanya dia. Nah, si Klonos Wandono ini punya senjata sakti namanya pecut sama diman ini tadi. Jadi dipukul pecut itu ke Singobarong, sambil kasarnya dikutuk lah, kalau jam bahasa sekarang dikutuk.
Jatilewan berkepala dua tadi itu tadi. Kalau ini jadikan satu, ada burung meraknya di atasnya. Cuma ini nanti jadi fotonya aja, ini soalnya kepak balik. Oke. Jadi merak sama kepala singa. Cuma kalau suara dulu bukan kulit harimau sih. Seharusnya kan singa. Kalau singa kan nggak ada coraknya. Iya, betul. Jadi nggak bagus kalau itu. Intinya seperti itu. Kalau lengkapnya saya kurang menguasai. Ceritanya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Mau nyoba dipegang gini? Boleh. Nggak apa-apa. Biar tahu beratnya. Silakan. Pegangnya siapa tak dua. Besinya? Bukan besinya, kayunya ini aja. Yang ini. Kayu. Oh, oke. Oh, berat banget. Ini berat lagi sama ini. Berat banget tuh. Belum lagi dinaikin sama orang atasnya. Tapi ini beneran bisa gitu ya, Pak? Bisa gimana? Maksudnya kayak ini kan sangat berat ya. Mungkin kalau secara rasional sepertinya Nggak bisa gitu kan? nggak bisa. Kita tadi Mbak, ada orang kalau bilang kan, pertama harus latihan. Tanpa latihan nggak mungkin. Latihan aja tanpa ilmu kanuragan juga nggak mungkin. Jadi saling melengkapi. Ini digigit loh. Bentar. Oke. Jadi makanya digigit. Nah ini. Ini Ya. Ini jadi ini digigit sama orang. digigit gini ya. Jadi ini digigit di sini, guys. Dan diikat Terus dipakai tanpa tangan. Tanpa tangan. Iya. Oke. Reoksingho Mangkujoyo yang kini sudah mulai dikenal banyak orang dan cukup sering mendapat undangan pentas baik dari masyarakat umum atau instansi pemerintahan tentunya tidak didapat dengan begitu saja. Semenjak hadirnya di Surabaya, komunitas ini terus berjuang untuk menunjukkan eksistensinya. Dahulu, mengamen merupakan satu-satunya cara, keliling jalan sambil menari dan bermain musik merupakan jalan untuk mengenalkan reok pada masyarakat Surabaya. Generasi awal menjadi saksi dari perjuangan yang mungkin tidak akan pernah terlupakan. Pun rame tapi cuma bukan serame sak iki. Masih duit tangan susah mas. Terus ngamen itu gitu, ngamen jaranan, ku gali gitu, mending ngamen reok, dereng nganu, main jaranan, keliling, cuma tembok, di Tekuta Madia, Penjajaran, tak dilem-temekan, kan Jogja di dilem-temekan Madura. Ini ku apa alat-alat yang damel ku lumping ini ku damel sendiri ini. Nggih. Betul piambak. Sekali perang. Awalnya kuda lumping rumiyin niku. Nggih, kuda lumping kali ponakan cilik-cilik niku. Kali almarhum bojone kula, anak kula tasik cilik Mas, dereng tinggal TK, tinggal dereng sekolah. Sama dibayar Ibu. Pinten mawon. Serapi. Tanggapan koyo iki ngono ya. Ibu Partin itu generasi kedua gitu. Kedua pokoknya kedua. Tapi anake yogane Pak Joyo. Iki kan generasi kedua. Oh, generasi kedua. Reoksingho Mangkujoyo tidak muncul tiba-tiba dan tidak bertahan tanpa alasan. Komunitas ini terus memberikan kita hiburan yang eksotis, non-artistik. Alangkah baiknya, kita juga terus memberikan panggung untuk mereka.